Kalian pasti pernah berpikir saat nongkrong di kafe, makan di restoran, atau menggunakan jasa layanan fast food, seringkali sistemnya dipakai self-service, akan tetapi tetap dikenakan service charge. Apakah ini scam dalam industri F&B kita? Bagaimana regulasi yang berlaku, dan faktanya kalian bisa menolak charge tersebut? Karena inilah Top and Chill Other Store. Mari kita ulang Taco Style. Aku Ivong, disinilah kita akan ngobrol santai sambil ngomongin hal-hal hospitality lainnya. Untuk mengupas tuntas hal ini, saya tidak sendirian melainkan ditemani oleh partner saya. Dia seorang PT seri sekaligus owner, inilah Safira Irani. Gimana Fir kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih, gak ngapa-ngapain karena hari ini kebetulan gak ada orderan, jadi kayak Free ya? Ya free. Tapi orderan tetap lanjut kan? PO masih ada lagi? Masih ada, alhamdulillah ada aja. Buat yang kalian belum tahu, Vira ini punya home industry base, yaitu apa Vir? Freebie cookies. Kayak aku ngejual cookies klasik gitu, biasanya lebaran. Aku udah sebenarnya jalanin freebie itu dari 2 tahun yang lalu, tapi cuma ngejalaninnya cuma kayak event-event lebaran gitu loh, Fong. Tapi kali ini kayak aku tuh mau bener-bener fokus dan tekunin. Terus tunggu aja lah nanti menu-menu baru, pengen bikin cake juga, bread juga. Kenapa kok konsepnya itu freebie cookies? Kenapa kamu ngambil maskot brandmu kan? Ini brand ya berarti? Iya, brandnya. Maskot brandmu itu lebah. Kenapa kok nggak kayak Komodo, Kudanil? Ya yang berprestasi. Ya berprestasi. Ya nggak apa-apa sih, freebie itu kan maksudnya kayak sebenarnya konsep dapat apa filosofinya itu setelah namanya terbentuk sih. Freebie kan kayak lebah bebas gitu, bebas kayak ke bunga yang lain ambil nektar gitu loh, Fong. Jadi kayak bukan bebas mengentuk sama. Aku juga pernah diintuk. Nah, jadi kayak filosofinya tuh apa, freebie ini bisa kemana aja, ke semua customer gitu. Oh ya Allah, amin. Parah gitu ya. Terus untuk saat ini kalau mau pesen tuh di mana, Fir? Bisa DM di TikTok, di sosial media TikTok. Sebut gak sih, Fong? Boleh ya, TikTok, ada di Instagram, WhatsApp juga ada. Oh, boleh. Best untuk kalian yang mau cookies handmade loh ini ya, langsung dari tangan Safira masih aku nih. Daerah Surabaya Sidoarjo. Untuk saat ini cuma masih, Surabaya ya. Nggak kirim ke luar Jawa nggak? belum berani belum. Tapi kalau memang ada bisa diusahain sih, diupayakan ya mesti. Oke Fir, sebelum masuk ke menu utama, tentunya dalam dunia hospitality kita mengenal table manner. Sebelum kita menyantap hidangan utama, tentunya kita ke hidangan berbuka atau appetizer dulu. Nah, segmen appetizer ini kita akan ngejawab pertanyaan satu persatu ya, Fir, dari netizen atau teman-teman atau siapapun lah. Boleh DM Instagram kita atau Instagram Safira, nanti dicantumkan ya. Di line bawah lah. Yang penasaran soal hospitality, F&B, bolehlah tanya-tanya di kolom komentar juga oke. Ya, yang tentunya sesuai topik hari ini. Oke, Fir, pertanyaan pertama apa nih, Fir? Kira-kira? Oke, pertanyaan pertama ya, biasa dari teman-teman kita, aku bacain ya, Fong. Sebenarnya service charge itu bedanya apa sih sama PB1 atau pajak restoran? Kok kesannya dipalak 2 kali gitu? Sama PPN itu apa sih? Bedanya gitu apa juga nggak sih? Nah, aku akan coba jabarkan satu persatu ya, Fir. Soalnya ini miskonsepsi yang sering terjadi di konsumen nih, gini. PB1 atau pajak restoran yang saat ini disebut pajak barang jasa tertentu, PBJT lah singkatnya. Itu biasanya kisaran 10% yang wajib distorkan ke pemerintah. Maksudnya duitnya itu masuk ke pemerintah daerah, Fir. Ya, gunanya untuk pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, penerangan jalan, atau operasional daerah lainnya lah. Nah, kalau service charge merupakan biaya tambahan yang dikenakan oleh penyedia jasa. Dalam hal ini adalah restoran, kafe, atau hotel lah. Yang biasanya itu kisarannya itu 5-10% tergantung penyedia jasa itu. Sebagai imbalan atas layanan staff terhadap diri kita, Fir. Itu murni masuk ke kantong penyedia jasa.
Tujuannya ya sebagai pengganti uang yang nantinya seharusnya dibagikan ke karyawan. Bisa dibilang tips yang dipaksakan lah, Fir. Oke. Tapi kalau PPN itu kan pajak pemerintah, pajak Iya. wajib. Kayaknya nggak ada deh dalam restoran saat ini. Oh. Jadi kalau ada restoran yang tetap mengenakan PPN 10%, wah itu harus kamu kritis sih. Karena PPN 10% itu nggak ada. Tapi jatuhnya sama kayak PB1 itu tadi nggak sih? Beda. Oh beda. Ya? Beda. Karena kalau PPN itu distorkan ke pusat, sedangkan PB1 itu ke pemerintah daerah. Oh. Daerah. Gitu. Jadi kamu Misal misalnya punya outlet di Surabaya, ya Nah. berarti store di PB1 atau PBJT saat ini itu distorkan ke pemerintah daerah, Daerah. yaitu Surabaya. Ya untuk kelola Surabaya lebih bagus lah. Itu. Ya. Tapi kalau PPN 10% itu pajak penghasilan negara itu distorkan ke pusat. Gitu bedanya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua ya, Fong ya. Ya. Sebenarnya buat apa sih service charge itu? Regulasinya gimana sih di industri F&B kita? Waduh, untuk ngejawab ini agak deg-degan sih, Fir. Takutnya kan ada pelaku bisnis yang you know lah. Ya, kok buka Karena ini ranahnya abu-abu banget. Secara aturan Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, service charge itu telah dipotong loss and break yaitu biaya piring pecah dan lain-lain biasanya maksimal 10%. Itu sisanya wajib dibagikan ke karyawan, tapi praktiknya di lapangan banyak manajemen ya nakal lah yang narik duit itu buat nutupin biaya operasional atau masuk ke mungkin ke omset bosnya mungkin. Jadi karyawan dapat jong remahan. Jahat sih. Ya nggak sih? Jahat. Coba komen di bawah, guys. Even apa namanya piring pecah itu sebenarnya ditanggung. Ya, biasanya dia ambil dari biaya service charge itu sendiri sih. Lo berarti yang nyuruh ganti-ganti itu kayaknya nggak mau rugi banget ya. Nah, Terus kayak apalagi aku juga nggak pernah ngerasain dapet service charge lagi. ya itu namanya berarti karyawan dapat jong doang gitu. Ya sabar-sabar lah. Iya. Namanya kita juga. Ya udahlah ya. Sekarang jadi owner, amin. Amin. Semoga kamu jadi owner yang membayar service charge karyawan ya nanti ya. Iya ya takut, maksudnya kayak enggak lah. Semoga Bismillah jadi punya karyawan. Ya. Nah udah langsung pertanyaan ketiga, Fong. Ya. Kalau konsep kafenya self service, kita pesen di kasir, ambil sendiri saat alatnya bunyi, pip 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 itu biasanya kita ambil sendiri. Terus clear up, balikin nampan sendiri di station yang sudah disediakan, kayak bahkan buang sampah juga kan Yeah, sendiri gitu. yeah. Wajar nggak sih kafe restoran tetap narik service charge di struk kita? Nah, secara etika hospitality nggak wajar sama sekali. Service charge itu dibayar untuk keramahan, pelayanan, di meja, dan kenyamanan, Fir. Kalau kafenya full service, mereka idealnya cuma boleh narik pajak pemerintah itu tadi sih, PBJT tadi sih. Kalau ada self service tapi narik service charge, kamu sebagai konsumen berhak kritis, kecuali kamu people pleaser atau nggak mau ribet lah intinya. Iya, berarti bisa ditolak, bisa menolak, Fong. Sebenarnya bisa, sesuai aturannya lah. Yang nggak brutal-brutal, nggak yang marah-marah gitu. Berarti, tapi ya gimana orang mayoritasnya Indonesia ya patuh-patuh aja soal peraturan itu, kayak ya udah dibayar daripada rame kan, nggak sih? Ya itu makanya people. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi biar kamu nggak marah-marah, biar kamu nggak emosi ya kan. Ya. Oke, lanjut pertanyaan keempat ya, Fong ya. Ini pertanyaan terakhir ya, Fong. Ya. Sebagai orang awam kan taunya service charge itu pas bayar kan ya, atau nggak di struk itu loh, Fong. Nah, seberapa krusial sih struk pembayaran itu kita simpan sebagai barang bukti? Soalnya kadang kasir sering bilang kertas struknya habis, Kak, atau alatnya trouble, Kak, kayak gitu. Ya. Wah, struk itu ibarat nyawa transaksi kamu, Fir. Struk adalah barang bukti sah bahwa transaksi kamu terekam di sistem POS atau Point of Sales dan pajaknya distorkan dengan benar. Kalau kasir males ngasih struk, ada kemungkinan transaksinya itu di void, Fir. Di sistem ya duitnya masuk ke kantong pribadi oknum tersebut. Selain itu struk juga bisa menjadi barang bukti valid kamu, Fir. Misalnya nih kalau ada menu siluman yang tiba-tiba masuk ke transaksi kamu. Oh, kayak kita nggak pesen tapi tiba-tiba ya kan. Oh, kalau nggak ada struk kan kita nggak bisa ngelacak, Fir. Iya bener. Tahu-tahu dompet kita habis gitu aja duitnya ya kan. Jadi stres lagi emosi kita. Oh pantas ya Bang, di tembok-tembok atau apa di resto atau ya tempat pembelanjaan gitu kayak
tanpa stroke uang kembali kayak gitu sampai menjamin itu gitu maksudnya. Ya memang sekrusial itulah stroke itu sebagai barang bukti yang kuat lah atas transaksi kamu. Nah ini Fir, stroke itu juga bisa menjadi barang bukti nih, misalnya kamu pulang-pulang dari suatu resto atau kafe sakit perut gitu ya kan, terus periksa, didiagnosis keracunan makanan atau alergi gitu dan makanan yang mana makanan itu kamu makan di kafe atau restoran kamu sebelumnya nih. Stroke itu bisa menjadi barang bukti yang kuat. Kamu komplain ke restoran atau kafe nih, ini aku keracunan makanan nih, makanan itu makanan kemarin apa enggak sih gitu loh. Berarti kayak barang bukti ya. Kalau misalnya struknya habis, kamu minta e-resepnya sih. Struk digital lah. Karena itu memang krusial banget. Sovel. Ya. Berarti untuk teman-teman yang biasa nyimpen struk di dompet itu nggak apa-apa banget kan sebenarnya? Nggak apa-apa, ada faedahnya lah. Iya ada. Tapi ya jangan disimpan sampai bertumpuk-tumpuk. Ratusan. Hilang tulisannya tetap. Yang ada kamu nyimpen sampah. Oke, jadi itu 4 pertanyaan dari teman-teman ya, Fong. Tapi kok aku salfok sih, kok kenapa selalu 4 pertanyaan sih yang kita siapin? Ya karena kita kan konsepnya 4 sehat 5 sempurna lah guys. Jadi for guest 5 question, jadi hanya 4 pertanyaan favorit yang kita ambil untuk dibacakan pada topik yang sesuai tema kita lah. Oke. Nah, ini kita kan udah ke hidangan utama nih, belum kenyang dong. Kita masih appetizer. Harusnya. Nah, di menu utama kita akan ngejelasin mulai dari asal usul self service hingga kapan sih kita bisa menolak service charge itu. Asal usul self service itu dari mana sih, Fong? Self service itu sebenarnya budaya barat yang fungsinya untuk memotong kos SDM, sumber daya manusia. Nah, tren ini berkembang saat restoran cepat saji atau fast food seperti McDonald, KFC itu berkembang pesat di Amerika Serikat sana. Ya sistemnya pelanggan pesan di kasir, mengambil makanan sendiri di counter. Itu fungsinya untuk mempercepat waktu tunggu aja sih, Fir. Terus tujuannya self service itu apa, Fong? Yang pertama untuk efisien operasional, Fit. Ya itu tadi untuk memotong kos sumber daya manusia. Jadi untuk menghemat biaya operasional lah yang pertama. Terus yang kedua itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan adanya sistem self service, pelanggan itu lebih santai, nyaman dan memiliki kendali penuh lah atas pesanan dia. Yang terakhir itu mengurangi antrian, Fir, mempercepat proses pemesanan dan pembayaran, menghindari antrian yang panjang banget. Gini, kamu tahu kan fast food dengan tagline mie nomor 1 di Indonesia? Iya, tahu. Ya kan? Kan awal pertama kali kita ke sana kan antri. Panjang banget ya. Kan konvensional. Panjang banget. Nah, sekarang kan bisa scan di meja. Ya, langsung duduk, gak perlu antri ya. Ya, nunggu alatnya bunyi sendiri ya, itu tadi. Emang bener sih, Fong, efisien. Tapi kalau self service terus apa gunanya gitu? Service charge tetap ada di stroke kalau misalkan kita self service. Service charge itu hak pekerja, Fir, tapi banyak company menggunakan service charge itu untuk menambelin gaji pokok staff lah, biar setara UMR. Jujur ya. Iya gak sih? Kan kita ya sedikit korban lah ya kan. Atau masuk ke revenue restoran untuk biaya operasional seperti membersihkan meja, kursi. Kan kita nggak 100% self service kan. Iya sih, ya kadang kan? Meja masih ada yang ngebersihin meja, kursi atau ngepel, nyapu lantai juga ya kan. Nah, service charge itu sebagai tips lah intinya yang dipaksain itu tadi. Dan service charge itu juga bisa digunakan sebagai trik sih bagi pelaku restoran. Trik gimana itu? Nah, triknya itu untuk menjaga menu supaya tetap harganya itu tetap kelihatan rendah nih. Misalnya kamu makan di restoran dengan pesan 1 makanan dan 1 minuman, total harga 120.000 lah. Itu belum tag dan service ya kan. Nah, sedangkan kita tahu tag itu wajib 10% dan service itu kita anggap asumsi 5% lah. Jadi total yang kamu bayar di akhir itu 138 sekian lah. Iya enggak sih? Nah,
Pertanyaannya, kamu tertarik bayar 120 atau 138 langsung? Ya untuk di awal ya tertariknya ya 120 karena tidak lebih kecil. Nah, fungsinya service charge itu. Biar kamu pesen dengan harga rendah, makan, enjoy, tiba-tiba kena service charge. Berarti kayak merasa dicurangi banget gak sih Fong kayak gitu? Tapi bisa gak sih kita nolak service charge itu? Badan Perlindungan Konsumen Negara (BPKN) secara tegas mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum negara yang mewajibkan konsumen untuk membayar service charge saat menggunakan layanan restoran atau hotel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, atau jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang mereka, karena ini kan bukan pajak negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa konsumen untuk membayarnya lah. Iya sih Fong, tapi realita di lapangannya kan kayak meskipun secara hukum tidak wajib, menolak service charge di lapangan seringkali memicu perdebatan, Fir. Hal ini terjadi karena biasanya di restoran atau kafe itu sudah tertulis kecil banget hurufnya di buku menu, papan harga, atau biasanya di area-area restoran harga belum termasuk tax 10% dan service charge 5% atau berapalah sesuai ketentuan yang penyedia jasa. Nah, secara hukum perdata, ketika Anda memesan setelah membaca atau asumsinya kamu udah pesan makanan, itu asumsinya berarti kamu udah menyetujui ketentuan dan syarat. Jadi kalau udah gitu ya kita nggak ada kekuatan untuk menolak. Terus sama satu lagi sistem kasir yang otomatis, Fir. Sistem point of sales (POS) itu biasanya sudah mengunci kalkulasi secara otomatis, Fir. Jadi kasir itu sering tidak memiliki akses untuk mengotak-ngatik hal tersebut lah, atau menghapus komponen service charge itu. Biasanya di atas jam berapa gitu ya? Apa? Biasanya di atas jam berapa nggak bisa di... Enggak, sudah dari awal memang sudah dikunci kalkulasinya. Jadi dari kalau kamu mau komplain service charge ya dari manajer. Biasanya manajer sih yang punya kunci atau sandi dari POS. Terus kalau kayak gitu ya gimana kita bisa nolaknya, Fong? Kita berhak menolak service charge terutama jika pertama, tidak ada pemberitahuan sama sekali yang jelas dari pihak restoran, yaitu tadi di buku menu, papan harga, terus area restoran lah, nggak ada tertulis apa harga belum termasuk tax and service, ya kita wajib menolak. Kita punya kekuatan hukum yang kuat lah untuk menolak service tersebut. Terus restoran dengan konsep 100% self-service, Anda memesan makan sendiri, terus mengambil makanan sendiri, dan membuang sampah clear up sendiri di stasiun yang sudah disediakan, sehingga tidak ada jasa pelayanan sama sekali yang buat kamu nih. Itu kamu berhak juga sih untuk menolak. Berarti kalau misalkan datang ke resto udah di announcement dari awal kayak ini harga sebelum service ya, berarti itu nggak bisa menuntut kita. Kayak mereka kan udah jujur ngasih tahu kalau misalkan harga itu before tax and service. Gitu. Ya, berarti artinya kalau kamu lanjut ya kamu menyetujui. Kalau enggak ya sih. Cabut aja, nggak usah gengsi lah. Fong, ngomong-ngomong soal kasus service charge ini, ada nggak sih kasus yang viral dan mencuat gitu? Orang marah-marah tuh gimana soal service charge ini gitu? Oh, mungkin kalau kamu yang marah-marah juga viral sih, Fir, kalau di restoran gara-gara service charge. Iya, saking nggak ada yang ngerekam aja jadi nggak viral. Mungkin udah viral dari lama ya. Nyanyi Cimoy ya. Gak, aku nggak semarah-marah itu, Jir. Fitnah. Ya banyak banget lah kasus-kasus seperti ini. Itu salah satunya itu kasus yang viral di kancah internasional. Kamu tahu kan restorannya Salt Bae? Tahu Salt Bae. Ya, di Miami pada tahun 2022 itu sempat viral sih kasus seperti ini. Bayangin, restorannya itu high end, harga steaknya itu jutaan, dan mereka tetap maksa masukin 18% service charge di setiap transaksi. 18%, Fong, gelo itu gede banget sih itu. Nah terus kasusnya gimana? Jadi mantan karyawannya ya demo lah, Fir.
ngegugat ke pengadilan. Ternyata uang 18% dari pelanggan yang pikirannya itu buat ngasih tips ke stafnya, malah masuk ke kas operasional perusahaan. Jadi karyawannya cuma digaji seadanya, walaupun pakai kurs dolar juga besar ya, tapi kan biayanya hidup di sana kan ya jatuhnya kecil lah gajinya. Gulung tikar mantas ya perusahaan ini, satu. Iya. Gulung tikar gak sih? Apa? Bangkrut gak sih? Ya buktinya dia nggak muncul lagi. Iya, maksudnya nggak se-viral. Ya nggak. Di Indonesia juga sering kan ada kasus viral karyawan curhat di Treat atau X berbulan-bulan, service charge ditahan manajemen nggak dibayar-bayar. Tahu-tahu manajemen buka cabang baru. Gini deh, selama kamu ikut company, selama kamu kerja di dunia hospitality F&B, pernah nggak service charge kamu dibayar? Atau berapa sering kamu dibayar service charge-nya? Gak pernah lagi. Ya mungkin company yang aku pernah tempat kerja itu ya kurang sehat gitu. Tapi ya gitu, cuma janji-janjiin doang gitu. Tapi gak dibayarin. Sampai sekarang gak pernah nerima. Terakhir aku bekerja. Hati-hati, habis ini kamu hilang gitu. Loh, Mungkin secara di Indonesia nih, kalau kita komplain ke manajemen, kok service charge gak dibayar sih? Kita selalu diarahkan kayak, loh kan gaji pokokmu segini, ini ada biaya tunjangan, biaya dan sebagainya, ya service charge masuk ke biaya tunjangan. Padahal kan service charge kan secara gamblangnya itu sendiri, biaya sendiri kan. Nah, biasanya sih rata-rata di Indonesia gitu sih. Ya sabar-sabar aja lah. Sabar-sabar aja. Lagi Fir, F&B itu keras ya nggak sih? Ya benar. Dan nggak kerasa udah beberapa kita ngobrol panjang kali lebar poin pelajaran hari ini yang bisa dinikmati di menu kali ini. Jadilah konsumen yang kritis pada tempatnya lah. Kita harus pinter-pinter juga jadi customer ya kan sih, pinter menjaga hak. Karena kita punya hak juga sebagai konsumen lah atas sistem yang kadang kurang transparan itu. Betul, Fong. Tetap kita harus support F&B kita ya, Bes. Tapi ingat, smart spending is a lifestyle. Untuk kalian yang punya pengalaman pengalaman absurd lah, absurd soal F&B, entah korban atau sebagai customer dan lain-lain, pokoknya. Kalau kalian makan di restoran melihat pelanggan yang sampai darah tinggi naik atas meja mungkin. Ya, ceritain aja di kolom komen, kalau nggak DM ke akun kita. Ya, DM kita lah. Gila banget ya, Fong, menu hari ini sumpah kayak mind blow, kayak aku juga ada yang nggak tahu, tapi kamu jelasin sekarang aku jadi tahu. Ya. Ada yang lebih gila lagi, Sevir. Pernah nggak kamu ngerasa makan di restoran sebuah hotel udah dilayani semaksimal mungkin sama stafnya, dijamu makan yang enak-enak, giliran balik ke kamar ada something wrong. Something wrong apa, Fong? Jangan bilang ini mengarah ke horor. Ya, absolutely Fir. Buat kalian yang suka staycation, kalian yakin kasur yang kalian tidurin benar-benar nyaman? Atau handuk yang kalian pakai benar-benar bersih? Atau mungkin ada yang mengintai kalian di balik kaca? Serem banget. Nah, untuk menu selanjutnya kita akan bahas dark side hotel room, Fir, sisi gelap kamar hotel. Ruangan di mana semua rahasia, kejadian aneh, dan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita terjadi. Aku Ivo. Aku Vira. See you next time. Bye-bye.